Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu akan mempresentasikan di topik 2 ya, kebinekaan Indonesia, Indonesia yang harmoni. Di sini kami semua yaitu anggotanya Dimas Gusti Ramadan, ada saya sendiri Eko Heri Susanto, kemudian Bu Ferdita Dian Meliana, kemudian ada Nur Laila Fitriana, kemudian Gusti Nugroho, dan yang terakhir Ilyun Palika. Capaian pembelajarannya di sini memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Kemudian memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri sendiri. Di sini mari kita membahas konsep yang pertama, yaitu toleransi. Bolehkah saya bertanya, menurut pendapat Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan toleransi? Yang kedua yaitu apakah Bapak atau Ibu pernah berpikir bagaimana jika tidak ada toleransi di lingkungan Bapak atau Ibu sekarang? Kemudian menurut Bapak Ibu apakah kita bisa tenang ketika tidak ada toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Nah di sini saya ingin bertanya kepada satu yaitu Bu Ferdita Dian Meliana. Monggo silahkan. Menurut saya, toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati. Seperti itu, Pak. Nah, oke. Kemudian Bu Vicky Nur Laila Fitriana, Ya bagaimana Pak, menurut Ibu? toleransi kita saling menghargai, saling Pak, saling menghormati dengan apa yang ada di kita, perbedaan terutama antara diri kita dengan orang lain seperti itu. Yang kembar saja berbeda, apalagi kita yang tidak kembar begitu Pak. Oh ya, terima kasih. Kemudian aktivitas di sini untuk prolognya, Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keberagaman yaitu suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Di bawah ini terdapat beberapa gambar toleransi dalam keberagaman. Tugas Bapak Ibu adalah menjodohkan gambar-gambar tersebut dengan jenis toleransi yang sesuai dengan ciri khas yang dapat dilihat. Tarik garis pada gambar keberagaman dalam toleransi dengan memilih pada pilihan jenis toleransi yang telah disediakan di samping gambar. Yuk, di sini. Ya, kemudian kita amati bersama-sama ya. Di sini gambar yang pertama. Di sini ada apa namanya? Ada orang yang sakit ya. Di sini ada yang berjilbab dan memakai kopiah, dan di sini ada salib, berarti di sini orang berbeda agama ya. Menurut Bapak Ibu ya, di sini untuk yang gambar pertama ini sesuai dengan ras, politik, agama, suku atau budaya. Agama Untuk Saya Pak. yang boleh, Pak. gambar pertama, ya Pak Gusti, monggo Dimas Gusti. Oke, Pak Dimas. Saya ya. Kalau menurut Ya, saya, Dimas. untuk gambar yang pertama itu sesuai dengan toleransi beragama. Jadi, walaupun mereka berbeda agama, namun mereka tetap memaknai yang namanya perbedaan sehingga bisa menerima perbedaan itu dan menjadikannya suatu hal yang positif. Jadi mereka saling jenguk-menjenguk seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dimas Gusti Ramadan. Kemudian untuk gambar yang kedua, silahkan Bu Vicky, ini gambar yang kedua tentang apa ya Bu ya? Yang kedua menurut saya itu perbedaan suku Pak. Oh ya, Karena itu perbedaan ada suku. antara suku yang satu dengan suku yang lain terlihat dari cara berpakaian mereka. Mohon dikoreksi jika Oke. salah, jika keliru. Ya, benar sekali Bu. Di sini terlihat ada biasanya di sini suku Bedaya ya. Ada Ya, suku-suku yang lain juga di sini. Ya. Kemudian untuk yang gambar ketiga Pak Gusti Nugroho, ini gambar yang ketiga bagaimana Pak? Ya Pak, kalau saya lihat ini gerak tarian dari bermacam-macam daerah menggunakan Ya, baju daerah masing-masing. Ini masuk ya. ke dalam
budaya, Pak. Oh ya, benar sekali, di sini termasuk ke dalam budaya ya, dalam tari-tarian. Kemudian selanjutnya di sini gambar yang keempat di sini, Bu Ilyun, bagaimana Bu ini Bu? Banyak sekali ini ada orang-orangnya. Gambar nomor 4 itu kan banyak orang terdiri atas berbagai ras, bermacam-macam kulit, suku bangsa, dan itu menurut saya toleransi dalam bentuk ras ya Pak ya. Bagaimana Bapak Ibu? Yang kelima, Pak. Yang kelima coba yang kelima selanjutnya. Toleransi dalam berpolitik, Toleransi Pak. dalam berpolitik sepertinya, Pak. Oh, berpolitik ya. Kita bahas bersama-sama di sini untuk gambar yang pertama yaitu kita toleransi dalam beragama ya, dalam agama. Ya, untuk gambar yang kedua yaitu apa tadi? Dalam Suku. Ya, Suku. suku ini diperlihatkan dengan ada bermacam-macam suku ya di sini terlihat dengan bajunya ya di sini. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Budaya. Tariannya ya, budaya. Kemudian ada ras. Dan yang terakhir yaitu di politik. Ya, politik. Refleksinya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah yang disebut toleransi? Bagaimanakah jadinya jika penduduk Indonesia hanya bersosialisasi dalam satu suku saja? Jika Bapak Ibu adalah seorang yang memiliki wewenang, bagaimana kebijakan Bapak Ibu agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Nah, untuk yang poin yang pertama tadi sudah dibahas, kemudian untuk yang poin kedua ini coba Pak Dimas Gusti, monggo silahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Toleransi itu kan sesuatu hal yang positif ya, menghargai dan menghormati itu kan positif, sehingga jika kita hanya bersosialisasi dalam satu suku saja itu tentunya sangat tidak enak ya, tidak ada yang namanya warna-warni dalam kehidupan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dimas. Ya, selanjutnya di sini ada konsep. Konsep yang pertama memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Di sini mari kita membahas konsep yang pertama yaitu toleransi. Toleransi bermakna sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keberagaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Intoleransi adalah tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, budaya, agama, ras, atau antar golongan, di mana di dalamnya terdapat bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Konsep yang kedua yaitu praktik baik toleransi. Di sini toleransi di sekolah setiap hari Jumat di sini ya, memakai pakaian adat dari berbagai daerah setiap minggu pertama. Program dinamakan Jumat Berbudaya. Ini mampu meruntuhkan dinding-dinding prasangka untuk membangun jembatan toleransi dengan menumbuhkan rasa empati. Toleransi di pesantren untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain. Dalam satu kamar ditempatkan santri dari berbagai daerah di Indonesia. Toleransi di masyarakat, toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrau, Papua Barat menjadi contoh yang indah, di mana panitia yang bertugas untuk perayaan Hari Raya umat Kristen adalah dari berbagai agama. Selanjutnya, apakah di sini ada yang mau memberikan contoh tentang praktik baik di lingkungan Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang mau memberi contoh praktik di lingkungannya masing-masing? Monggo silahkan Bu Ilyun. Iya Pak, kalau di tempat saya hampir sama seperti yang disampaikan Bapak tadi, yaitu setiap kalau di tempat saya hari Sabtu ya Pak, memakai pakaian adat dari berbagai daerah, tentunya untuk menanamkan kepada siswa bahwa Indonesia ini beragam, Indonesia ini memiliki pakaian adat yang bermacam-macam. Kemudian untuk setelah pulang sekolah juga digalakan untuk menyanyikan lagu-lagu daerah. Oh ya, terima kasih Bu Ilyun. Di sini kemudian konsep yang ketiga yaitu tantangan toleransi yang meninggi.
Sangat menarik sekali ya praktik baik toleransi di lingkungan Anda yang tadi ceritakan, namun sayangnya di tengah praktik baik toleransi ternyata masih terdapat tantangan intoleransi yang meninggi di bumi pertiwi ini. Di sini nanti kita ada videonya, yaitu ada di sini, bisa kita Hai guys, senak di sini. Tadi sebulan lebih, para peneliti bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis data dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Muslim generasiku melihat agama, keragaman, negara, serta bagaimana pendidikan agama membentuk cara berpikir kami. Di sini selanjutnya Bapak Ibu dari infografis ini kita bisa melihat fenomena gunung es, critical thinking, fantastis, lack of empathy. Jika toleransi ini tidak dapat diselesaikan akan naik pada tangga yang kedua, dan yang kedua akan naik kepada tangga yang ketiga di paling atas, ya, yaitu intoleransi. Kemudian penyampaian oleh fasilitator setelah kita bersama-sama menyimak konsep tentang adanya tantangan intoleransi yang meninggi, mari kita bersama-sama mengidentifikasikan apakah di daerah Anda ditemukan bentuk intoleransi, jika ada seperti apa bentuk intoleransinya, dan jika tidak ada bagaimana cara menumbuhkan toleransi di lingkungan Anda. Nah, konsep yang keempat, hebat menjadi moderat. Di sini salah satu solusi untuk intoleransi adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Simaklah dengan moderasi agama. Prinsip-prinsip moderasi, komitmen kebangsaan, cara berpikir, bersikap, dan perilaku moderat. Kesetaraan dan kemanusiaan, berpikir terbuka dan kritis, akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Kemudian memahami konsep moderasi itu sendiri di sini. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Nah, kemudian moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, ya. Moderasi bukan saja untuk ranah beragama, namun moderasi juga bisa dipraktekkan dalam ranah kearifan lokal dan budaya. Kemudian konsep yang kelima, profil pelajar Pancasila. Fasilitator memberikan tautan antara moderasi dengan prinsip profil pelajar Pancasila. Penjelasan profil pelajar Pancasila, poin-poin profil pelajar Pancasila jika diterapkan di setiap jenjang pendidikan akan memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya sikap-sikap toleransi antar warga pendidikan. Ada video, yuk. Ada survei seru nih. Yang mau disuapin ilmu mau ketemu harus bisa cari ilmu. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama. Nah, di sini dijelaskan untuk seorang pelajar, ya, bagi seorang pelajar harus bisa berusaha sendiri, ya. Perlu buka diri buat budaya lain. Nah, membuka diri untuk budaya lain. Bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila, pelajar yang cerdas. Ya. Penyampaian oleh fasilitator lagi di sini ada 5 prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila. Prinsip komitmen kebangsaan mendukung terbentuknya profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap negara. Prinsip bersikap moderat mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia, dan masih banyak lagi, ya. Kemudian di sini aplikasi 1, fasilitator mengajak peserta untuk mengeksplorasi kekayaan batik Indonesia. Nah, di sini kita mengeksplorasi kekayaan batik yang ada di Indonesia, biasanya di daerahnya masing-masing ada batik, ya, di situ. Seperti daerah saya sendiri terkenal dengan batiknya, yaitu batik Bakaran. Kemudian evaluasi dan penutup di sini. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengambil intisari atau pesan baik dari topik 2 kebinekaan Indonesia. Nah, di sini ada quote-nya, negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat,
tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Nah, demikian di sini presentasi dari topik 2 kelompok 2. Terima kasih.